I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know you know when the click boom, try to hot for a minute. Halo semuanya, seneng banget aku Nashwa bisa kembali nemenin Urbanism semua nih dalam Urban Talk. Kayak episode-episode sebelumnya kita akan ngobrol sama tokoh atau sosok yang tentunya bisa memberikan kita inspirasi dan juga motivasi. Nah hari ini bintang tamu kita sangat berpengalaman dalam bidang penyiaran. Halo Mbak Talita. Halo. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Terima kasih nih Mbak sebelumnya udah bisa datang di tengah kesibukannya. Ya, terima kasih juga udah diundang ke Urban Talks. Siap Mbak. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol panjang sama Mbak Talita, tapi sebelumnya kita lihat video berikut ini. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang komisioner KPI daerah Provinsi Banten. Ia juga merupakan komisioner KPI termuda se-Indonesia. Yuk langsung aja kita sambut Talita Almira hanya di Urban Talk. Mbak Talita, pasti Urbanism semua ini udah penasaran banget nih terkait dengan penyiaran. Mbak, boleh nggak sebelumnya diceritain dulu gimana karir Mbak sampai kerja di KPID Banten sampai sekarang ini? Ini sebenarnya kalau cerita sampai ke KPID Banten ini banyak pro dan kontranya dari teman-teman gitu. Karena sebelumnya ini ketika lulus 2018 saya bekerja di production house film gitu sebagai promotion, membuat strategi promo film, bagaimana film itu dapat diterima dengan baik, dan kita sampai melakukan tour. Selanjutnya saya melanjutkan karir profesional saya di bidang musik. Saya bekerja di salah satu label musik dengan talent-talentnya itu ada Noah. Udah langsung Noah loh. Ini baru awal langsung Noah loh. The Massive, Niji, Niji. Geisha gitu. Sama sebagai promotion officer, job desk-nya juga mendistribusikan materi ke teman-teman radio. Kebetulan PAC-nya memang di PAC Media Radio. Jadi memang teman-temannya juga akhirnya banyak di industri media radio seperti itu. Mbak Talita, sebelumnya tadi Mbak menyebutkan bahwa baru lulus di tahun 2018. Berarti ini baru banget tapi karirnya udah cukup panjang ya. Aku boleh tahu nggak tadi di production film ini berapa lama? Di PH itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Memang PH-nya PH baru tapi sudah produksi banyak film, dan yang film saya promokan pada saat itu bintang-bintangnya juga Masya Allah gitu. Sudah artis gitu ya. Salah satunya itu film almarhum Babe Cabita di situ sebagai pemeran utamanya. Ya ampun, udah langsung ini. Terus kemudian lanjut ke radio tadi ya. Di radio itu berapa lama nih Mbak? Saya bukan di radionya Kakak Najwa gitu. Di mana? Jadi saya itu di label rekamannya. Misalnya Kakak Najwa mau rekaman, mau Aku jadi mau nyanyi penyanyi gitu ya. misalnya gitu kan, mau jadi penyanyi. Nah biasanya kalau zaman sekarang kan ada namanya indie ya, ada indie gitu. Kalau zaman sebelumnya itu ada namanya major label, label musik. Jadi teman-teman atau misalnya Kakak Najwa mau jadi penyanyi itu harus ke major label gitu. Jadi label ini tuh sebagai tempat naungan artis-artis ingin rekaman musik sampai ke promotionnya gitu. Oh berarti label musiknya ini ya. Betul, kebetulan PAC radio gitu. Oh begitu Mbak. Kemudian bisa masuk ke KPID Banten gimana ini? Nah, karena sering bergaul dengan teman-teman radio, akhirnya saya tahu tuh, oh dunia penyiaran seperti ini. Ternyata selain ada hiburan, ternyata ada juga sisi edukasi dan informatifnya gitu. Jadi ketika ada peluang untuk saya bergabung dalam KPID, itu menjadi suatu panggilan, jadi panggilan gitu, panggilan, dan juga sebagai merasa tertarik, tertantang gitu, bagaimana dunia
penyiaran ini mengetahuinya lebih mendalam gitu, seperti apa gitu. Baik, berarti Mbak Thalita sebelumnya ini karena sudah bergerak dalam bidang itu jadi ingin lebih tahu lebih dalam gitu. Betul. Makanya akhirnya ngambil di KPID Banten, Betul. bergabung di KPID Banten begitu ya. Nah Mbak, tapi apa nih Mbak yang paling menarik dalam dunia penyiaran selama di KPID Banten ini? Yang paling menarik itu ternyata siaran TV maupun radio ini sebenarnya tidak semata-mata TV dan radio ini buat gitu. Ternyata mereka harus mematuhi satu pedoman, satu aturan yang mana KPI dan KPI ini punya, yaitu P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, dan juga di sana banyak tuh apa yang boleh, apa yang tidak boleh, do and dance-nya gitu tentang penyiaran. Gitu. Ternyata sesimpel misalnya iklan, kenapa iklan ini tidak ada tayang di jam ini, atau tayangan program horor kenapa nggak ada di jam segini misalnya, atau kenapa kok si program ini tiba-tiba nggak ada, atau biasanya sejam gitu tiba-tiba kok jadi cuman let's say 40 menit gitu. Ternyata ada reasonnya, ternyata aturan yang KPI telah buat misalnya kayak gitu. Itu bisa dikasih teguran-teguran gitu ya Mbak? Betul, teguran kita bilangnya sanksi gitu. Jadi sanksi itu macam-macam tuh, dari teguran, pengurangan jam tayang, pemberhentian sementara, sampai rekomendasi pencabutan izin seperti itu. Berarti Mbak Thalita udah di KPID ini berapa lama? Jalan 4 tahun, sorry. Berarti paling lama ini di KPID? Ya, periode pertama gitu. Jadi karena kemarin seharusnya sudah berakhir, cuman karena satu dan lain hal dari Komisi 1 DPRD provinsinya, ya udah lanjut dulu gitu. Seperti itu. Mbak, tadi kan Mbak Thalita menyebutkan bahwa di penyiaran ini ternyata ada boleh dan tidak bolehnya begitu. Nah Mbak, tapi menurut Mbak Thalita sendiri sebenarnya seberapa besar gitu Mbak pengaruh dari penyiaran publik ini terhadap masyarakat, literasi publik seperti itu? Penyiaran ini memiliki peran yang sangat penting ya Kakak Najwa dalam membentuk karakter dan meningkatkan literasi masyarakat. Melalui berbagai tayangan TV dan radio, secara tidak langsung masyarakat ini menyerap nilai-nilai positif, mengikuti perilaku-perilaku yang ada di media gitu. Karena itu siaran itu harus berkualitas. Harus berkualitas. Gitu. Harus berkualitas, harus berimbang, dan harus beretika. Yang pasti harus edukatif juga. Ya, gitu pasti kan. itu pasti. Karena itu jadi kunci dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkarakter kuat. Gitu. Dan itu menjadi salah satu tujuan saya di KPID juga gitu. Make sure untuk masyarakat ini mendapat tayangan dari TV maupun radio secara sehat dan baik. Baik begitu Mbak. Mbak, tadi udah panjang banget ngobrol, tapi aku jadi penasaran lagi. Berarti kalau Mbak ini di KPID di bagian? Saya komisioner di bidang kelembagaan. Bidang kelembagaan, itu kesibukannya boleh diceritain mungkin ke Urbanism semua? Iya. KPI dan KPID itu ada di pusat dan di tingkat provinsi. Di pusat itu KPI pusat, di tingkat provinsi itu KPID daerah, atau KPI daerah gitu kan. Di KPI pusat itu terdapat 9 komisioner, dan di KPID daerah itu terdapat 7 komisioner. 7 komisioner. Dan masing-masing memiliki 3 bidang, yaitu ada bidang PKSP, bidang isi siaran, dan bidang kelembagaan. Gitu. Dan saya di bidang kelembagaan yang bertugas itu menjaga kemitraan, menjalin kemitraan dengan dinas-dinas, dengan stakeholder dan lembaga-lembaga terkait. Baik, Mbak, kita pengen ngobrol lebih panjang lagi nih, tapi kita setelah yang satu ini. Balik lagi di Urban Talk nih, kita masih sama bintang tamu kita yang keren banget, Mbak Thalita. Tadi Mbak Thalita bilang kan baru lulus 2018, berarti masih muda banget. Berarti Mbak Thalita ini salah satu, apa tadi Mbak? Komisioner termuda ya? Betul, jadi
salah satu komisioner termuda di Provinsi Banten. Di Provinsi Dari Banten. 7 komisioner dan termuda se-Indonesia. Termuda se-Indonesia, luar biasa banget nih, udah masih muda, cantik, udah jadi komisioner juga. Mbak, tadi kan di segmen sebelumnya Mbak bilang nih kalau ada KPI dan KPID. Nah, kalau misalkan Mbak sendiri kan di KPID, itu berarti televisi daerah saja kah yang diawasi atau bagaimana, Mbak? Jadi tupoksinya itu dibagi gitu. Untuk KPI pusat itu mengawasi TV-TV yang berjaringan atau radio-radio gitu. Sedangkan kalau KPID ini mengawasi siaran dari lembaga penyiaran lokal gitu. Dan total yang kami awasi itu ada 93 lembaga penyiaran di Provinsi Banten ini, yang kebanyakan memang itu radio. Gitu. Di TV lokalnya itu kurang lebih ada 3 gitu. Jadi TVRI termasuk? TVRI termasuk gitu. Diawasi juga. Diawasi betul. Berarti harus hati-hati itu harus ya. gitu kan. Dalam pantauan juga TVRI dan alhamdulillah juga TVRI sudah membuka ya di Banten ini. Jadi ada representatifnya di Banten. Tapi kalau Mbak Talita sendiri masih sering nonton nggak, Mbak? Oh masih. Paling seneng yang kayak gimana, Mbak, tontonannya? Saya seneng itu program-program hiburan yang pasti, berita, terus program edukasi gitu. Jadi kalau hiburan ya film-film gitu, film-film yang masih ada action-actionnya misalnya kayak gitu. Terus berita itu wajib gitu, kita juga harus selalu update berita atau isu apa yang sedang tayang gitu, yang sedang hits gitu kan. Di samping yang harus kita ketahui itu isu-isu penyiaran gitu. Jadi memang berita tuh wajib ditonton gitu. Dan sekaligus sebenarnya kalau komisioner ini nonton TV juga sekalian memantau. Jadi bagian dari bekerja juga. Iya, karena kita kan sebagai regulator juga masih kita nggak tahu aturan yang kita punya gitu kan. Jadi ketika kita nonton, bahkan sekarang nih ketika di jalan kita nyetir gitu kan, nyetir radio gitu. Sambil dengar, sambil kerja. Betul. Jadi karena tadi saya bilang teman-teman saya banyak di radio gitu, termasuk di Banten ini kan. Jadi ketika memang ada suatu pelanggaran gitu, itu tidak pandang bulu gitu. Jadi langsung. Itu bagaimana bentuk tegurannya atau apa itu yang sanksi? Ya, jadi ketika teknisnya ketika memang menemukan pelanggaran itu kita bisa melaporkan kepada KPI. Di samping memang Kakak Najwa, jadi di kami tuh ada tugasnya sebagai monitoring gitu. Jadi kita punya staff yang sehari-harinya itu menonton TV dan mendengarkan radio. Enak gak? Iya, kerjanya. Iya kan? Duduk, nyampe, nonton TV, kita nonton gitu kan. Atau denger radio gitu kan. Mana ada musik itu juga. Dibagi-bagi per orang, per stasiun televisi atau ya, jadi biasanya kalau di kita kan ada asistennya masing-masing, asisten bidang atau tenaga ahli bidang, yang mana nanti mereka akan mengatur anak-anak atau staf monitoring ini untuk memantau TV apa, radio apa. Jadi setiap seminggu sekali itu ada schedule-nya berganti gitu. Kalau di KPI pusat itu bahkan 24 jam staf monitoring itu. Jadi dibagi 3 waktu setahu saya. Jadi di shift 3 waktu, dan itu mau tengah malam pun itu TV-TV berjaringan itu diawasi. Kalau di kita memang terbatas jam. Berapa jam itu? Jadi jam 8 sampai jam 4. Oh, office hour berarti. Tapi Mbak, dalam 1 minggu, kan tadi Mbak bilang dalam 1 minggu itu ditonton. Nah itu semuanya nontonnya misalkan stasiun televisi TVRI. Terus ada salah satu program itu terus yang diperhatikan atau program lain juga atau bagaimana? Ya, jadi untuk
pemantauan ini satu TV. Satu TV. Iya, jadi bukan hanya satu program misalnya. Kalau gitu satu TV punya berapa program, kita nggak bisa mantau semuanya dong kalau gitu. Jadi memang satu staf monitoring ini bertanggung jawab mengawasi satu TV. Satu TV. Gitu. Jadi ada program apa misalnya, ada iklannya apa, gimana segala macam. Karena selain program atau konten isi siaran juga kita mengawasi iklan juga. Jadi iklan juga termasuk? Betul, iklan itu termasuk dalam pengawasan KPI gitu, yaitu ada di P3 SPS gitu. P3 SPS. Memang agak belibet sih Mbak gitu. Kalau saya sosialisasi juga apa Bu? Gitu. Nanya-nanya lagi ya? Iya, makanya saya suka kalau ke anak-anak sekolah ataupun mahasiswa gitu. Saya suruh ulang tuh. Biar apa? Biar melekat. Ingat, biasanya P3 SPS gitu. Apa isinya. Jadi selalu jadi pertanyaan ke mereka yang nanti saya kasih hadiah. Biasanya gitu. Kalau gitu kalau aku udah ingat, aku dapat hadiah nggak nih Mbak? boleh. Nanti sepeda, contohnya sepeda. Mbak, Gitu. tapi aku penasaran banget nih. Kan sekarang tayangan televisi udah bisa ditonton melalui kayak platform-platform di media sosial gitu. Itu termasuk diawasi juga nggak sih Mbak? Pertanyaan bagus. Jadi memang seperti TV maupun radio itu memang sekarang mereka sudah mengembangkan sayap ke ranah digital. Betul. Gitu. Karena memang kita semua ini kan sekarang zamannya mobile dan pakai gadget gitu kan. Kalau nonton lebih gampang di HP. Betul, Netflix Betul. gitu kan. Bahkan kita dengar radio pun sekarang di aplikasi gitu kan banyak. Ya jadi kalau di digital, misalnya radio tayang di salah satu aplikasi gitu di handphone gitu, itu tidak bisa kami awasi. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Sesuai dengan mandat undang-undang, kami mengawasi siaran atau media yang berbasis frekuensi, yang mana itu ada TV dan radio. Oh Mbak, tapi berarti pernah nggak kayak misalkan programnya karena ditayangkannya di dua, misalkan di televisi dan di media sosial gitu, maksudnya di platform-platform digital. Terus dapat teguran jangan ditayangkannya di digital gitu, pernah nggak Mbak? Sepengetahuan saya, TV-TV ini yang mereka punya YouTube misalnya. Jadi tayangan di TV yang sesuai nih misalnya. Jadi ketika di YouTube atau di platform digital lainnya beda tuh. Ya mungkin full versionnya gitu. Bisa jadi gitu. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat terkait tayangan itu, ini misalnya KPI ada tayangan bla 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 gitu. Di mana? Mereka memang di format pelaporan itu ada menyantumkan bukti siar. Tapi kalau memang ada gitu, sekalipun tidak ada karena kami pada dasarnya memiliki alat perekam seluruh siaran gitu. Jadi biasanya pelaporan itu bukti siaran dari YouTube, sedangkan di free to air-nya nggak ada gitu ya. Itu yang kadang jadi masih menjadi permasalahan gitu di masyarakat dan di kita sendiri, di KPI sendiri gitu. Nah Mbak, sebenarnya aku masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita harus di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Urban Talk. Balik lagi di Urban Talk. Tentu aja kita masih sama bintang tamu kita, Mbak Thalita. Mbak, aku penasaran tadi Mbak Thalita cerita kalau misalkan sambil jalan, sambil di mobil itu juga suka sambil dengerin radio gitu. Selama Mbak di KPID, Mbak pernah nemuin pelanggaran-pelanggaran apa nih yang paling nyeleneh atau paling aneh, paling unik? Boleh nggak diceritain nih ke Urbanism semua? Untuk di Banten sendiri sih, so far selama saya di KPID ini belum ada. Paling pelanggaran itu seputar, di radio seputar lagu, iklan. Misalnya obat dewasa kayak gitu-gitu. Karena di Banten ini radio khususnya banyak dibeli oleh produsen obat. Obat-obat tradisional. Jadi
di daerah Pandeglang, Lebak gitu, Cilegon bahkan sampai sekarang itu banyak radio ini yang akhirnya dibeli produsen obat yang akhirnya beriklannya lebih banyak produk mereka dari obat. Ternyata obat-obat itu kan banyak juga yang overclaim. Kayak bukan skincare doang gitu kan ternyata. Berarti kalau misalkan overclaim kayak gitu-gitu iklannya itu juga sama dilarang? Ya jadi KPID ini ataupun KPI itu telah MOU dengan Balai POM, dengan BPOM. Jadi kami bekerja sama. Ternyata yang teman-teman Urban Talks juga harus tahu, mereka pun mengawasi. Gitu. Mereka pun mengawasi siaran dalam artian lebih ke iklan gitu. Iklan misalnya ada pelanggaran iklan di satu radio gitu. Setiap bulan tuh mereka memberikan laporan juga gitu. Yang mana nanti kita tinjau, Laporan ke KPID. ke KPID gitu. Kami tinjau, kami telah dulu, kami cari evidence-nya, buktinya gitu, bukti siarnya karena itu kan ada alat perekam gitu. Jadi makanya ketika masyarakat melapor ini harus sama tanggal, apa nama programnya, medianya apa gitu, jamnya, karena untuk mempermudah teman-teman di pemantau ini untuk mencari buktinya gitu. Jadi so far di Banten sih belum ada ya. Belum ada, berarti harus lengkap ya kalau mau melaporkan juga. Betul. Tapi Mbak, tadi kayak iklan-iklan obat atau iklan-iklan dewasa itu sebenarnya benar-benar dilarang atau ada misalkan hanya boleh tayang di jam tertentu atau bagaimana? KPID ini atau aturan yang KPID punya ini ada namanya klasifikasi atau penggolongan program siaran. Jadi iklan gitu, baik program apalagi itu harus mematuhi klasifikasi itu. Jadi tidak boleh tayang ngasal gitu. Misalnya horor nih pagi hari gitu misalnya, atau let's say iklan rokok gitu, iklan rokok sore-sore atau siang hari gitu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi misalnya alat kontrasepsi gitu, iklannya siang hari itu nggak boleh. Gitu. Jadi apabila ada yang menyiarkan tadi itu iklan-iklan tersebut atau program-program yang dilarang tayang di jam tersebut, itu yang kami tindak. Jadi terkait jam juga ada peraturannya dari KPID sendiri. Berarti apakah televisi ini kalau punya misalkan random gitu ya kita bisa bilang, itu harus disetorkan dulu ke KPID atau bagaimana? Untuk kita tahu programnya boleh tayangnya di jam berapa atau musik-musik tayangnya jam berapa? Ya jadi seharusnya lembaga penyiaran ini sudah mengetahui aturan dasar yang dimiliki oleh KPI gitu, yaitu P3SPS yang mana turunan dari Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi mereka harus lebih tahu, harus lebih mendalami itu. Selain kita sebagai regulator ya memang harus di luar kepala ibaratnya gitu kan. Cuman mereka juga harus tahu. Agar apa? Agar tayangan-tayangan yang mereka siarkan ini tidak menyalahi aturan. Karena akan ketika salah mereka akan mendapatkan teguran. Teguran pertama, teguran kedua ya sampai terparahnya yang tadi saya sudah sebut. Jadi harusnya lebih paham lah ya setiap stasiun televisi ini. Nah, tapi kalau misalkan ternyata tayangannya aman, tapi justru iklannya, itu yang kena tegurannya stasiun televisinya kah atau brand yang mengiklankannya? Pertanyaan bagus. Jadi ketika ada pelanggaran iklan gitu, tadi karena misalnya di obat gitu kan, Ya, boleh misalnya di obat gitu, kita sudah MOU dengan BPOM. Gitu. Jadi kita menegur stasiun televisinya atau radionya gitu. Dan produknya ini siapa yang nindak? Yaitu BPOM gitu. Sama halnya ketika pemilu itu kita juga MOU dengan Bawaslu gitu. Jadi misalnya ada iklan kampanye gitu yang melanggar dari durasi, dari frekuensi tayangnya gitu, kita menindak radionya gitu atau TV-nya, ya lembaga penyiarannya gitu. Karena ini komisi penyiaran. Betul. Jadi kita tidak ada urusan dengan apa yang ada di dalam program itu, gitu. Kami berurusan dengan TV, dengan radio, gitu. Jadi ketika ada seperti itu,
caleg ini akan diserahkan kemana? Ke Bawaslu. Jadi pelaporan ini atau temuan ini gitu akan kami teruskan atau kami lanjutkan ke Bawaslu misalnya gitu tentang si caleg ini bahwa dia melanggar di penyiaran pasal sekian biar Bawaslu yang menindak caleg Selanjutnya gitu. jadi yang penting komisi penyiarannya hanya menindak penyiaran tersebut ya, lembaga Iya, penyiarannya. lembaga penyiaran. Baik, masih panjang banget nih yang pengen dibahas. Kalian pada penasaran gak sih? Kalau pada penasaran, kita lanjut part 2. Click through to the send this box to the SLB.